Halo Bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini saya kedatangan satu unit webcam dari brand NYK. Yos! Kemarin tuh NYK pernah ngirimin juga tuh produknya, yaitu headset gaming gitu kan. Dan udah saya review juga. Sebelumnya tuh saya pernah review ya webcam dari Logitech ya, Logitech C270 sama webcamnya dari JT Indonesia, yaitu JT W7 dan JT W6 series. Kali ini NYK tertarik juga nih, pengen ngirimin produknya buat direview di channel Kudetek. Ya udah, dikirimin lah si NYK Nemesis A90 atau NYK Nemesis Everest ya. Webcam sekarang itu lagi bener-bener naik daun, Pak. Udah kayak artis, Pak. Karena semua harga webcam itu bener-bener naik banget, Pak. Orang Logitech C920 aja ya, yang saya pakai sehari-hari itu webcam bisa tembus sampai 3.800.000 lah, bayangin, Pak. Ya semua orang tuh butuh webcam buat kerja online, buat sekolah online, buat kuliah online, bahkan buat presentasi online juga. Mungkin kalian semua itu pada bimbang, pada bingung gitu kan. Nih harga webcam udah kayak DP motor, mahal banget gitu kan. Jadi ya memang dengan kehadiran brand-brand kayak NYK ini tuh ya membantu kalian untuk menemukan webcam idaman dengan harga yang cukup terjangkau gitu kan. Oke, langsung aja kita review webcam NYK Nemesis Everest A90. Dan saya juga bakal compare dengan webcam yang kemarin saya review ya. Ada Logitech C920 Pro HD yang biasa saya gunakan setiap hari, sama JT W7 series ya, buat perbandingan aja. Karena memang harga webcam JT W7 series dengan harga webcam NYK Nemesis Everest A90 ini harganya mirip-mirip gitu loh, Bre. Kita bahas mengenai desain terlebih dahulu. Nah, setelah saya lihat sekilas, ini gede banget, Pak. Ini webcam bisa dibilang gede ya dibandingkan dengan webcam yang lainnya gitu kan. Karena memang dimensinya itu memanjang gitu, persegi panjang, Pak. Dan ya menurut saya ini makan tempat banget gitu loh, Pak. Karena ya nggak semua orang itu pakai webcam di komputer ya, atau di layar monitor gitu. Karena sebagian orang mungkin pakai webcam di laptop yang memang layar laptop kan kecil gitu kan. Kalau misalkan kita cantolin webcam di laptop kecil, ya rada-rada kurang gimana gitu, Pak. Kegedean. Terus desainnya si NYK A90 ini memang dia itu refleksi refleksi mirror gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kayak gini tuh kayak kita tuh bisa ngaca, tapi ini bukan kaca, Pak. Nah, keseluruhan build quality-nya memang plastik ya, Pak. Dan di bagian depan sebenarnya aku udah suka desainnya NYK A90, tapi bentuknya terlalu besar, Bapak. Jadi kayak kurang serek aja gitu kalau misalkan dipasang di monitor. Karena saya sendiri kan pakai 2 webcam gitu. Jadi kalau misalkan ditaruh itu kelihatannya gede banget di depan monitor gitu loh. Nah, dari kabelnya sendiri ini aku udah suka nih. Kabelnya nggak terlalu tebel dan nggak terlalu kaku, Bre. Terus panjang kabelnya juga 1,5 meter. Itu udah cukup panjang menurut saya gitu kan. Lalu untuk inputnya USB, dan USB-nya itu udah gold plate. Ini udah bagus lah untuk kabelnya. Sedangkan untuk penjepitnya ini menurut saya nggak terlalu tebel penjepitnya, tapi udah solid karena penjepitnya tuh kaku gitu, Bre. Jadi kalau misalkan kita taruh di monitor tuh nih webcam nggak bakal jatuh atau gimana gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari spesifikasi dari webcam NYK Nemesis A90 ini, dia tuh udah Full HD 1080p dan udah 30 fps. Kalau misalnya kita bandingkan dengan JT W7 series kemarin, itu 1080p tapi masih 25 fps. Terus selanjutnya untuk fiturnya itu ada auto exposure sama white balance gitu loh, yang nggak ada di JT W7. Maksudnya ini tuh bisa diatur di software pihak ketiga, karena memang NYK Nemesis A90 ini nggak punya software ya, Bre ya. Jadi kita harus pakai software pihak ketiga tuh kayak OBS Studio ataupun Streamlabs OBS buat streaming gitu kan. Terus dia udah built-in mikrofon gitu kan, kalau misalkan kalian tuh nggak punya mikrofon. Tapi untuk kualitas mikrofonnya sendiri menurut saya sih ya mending pakai mikrofon headset, karena menurut saya mikrofon webcam ini ya ala kadarnya gitu kan. Fitur yang saya suka nih, Pak, ini webcam bisa diputer 360 derajat, karena memang mekanisme dari webcam ini tuh ada kayak kaki di tengah penjepitnya ini, terus kita bisa puter gitu, fleksibel lah gitu. Terus bisa di tilt up dan down, kurang lebih sih ini 35 derajat ya, jadi bisa kita naikin, kita turunin juga. Jadi kalau misalkan kalian mau naruh webcamnya bukan di monitor, depan monitor gitu, di bawah ataupun di atas CPU misalkan gitu, kalian nggak perlu pusing-pusing karena memang bisa diputer-puter nih. Jadi langsung aja kita review webcamnya si NYK A90 ini dan kita bandingkan dengan 2 webcam yang biasa saya gunakan, JT W7 series dan Logitech C920 HD. Oke, Bre, sekarang saya udah ada di depan 3 webcam yang akan kita compare gitu kan. Nah, yang pertama ini adalah webcam yang biasa saya gunakan, yaitu Logitech C920 Pro HD gitu kan. Dan yang kedua ini adalah webcamnya si NYK Nemesis, yaitu NYK Nemesis Everest A90. Kalau kalian lihat untuk kualitas visual videonya itu sebenarnya mirip sama si Logitech C920 Pro HD gitu kan. Karena memang NYK Nemesis A90 itu udah ada auto
exposure dan white balance-nya, dan udah ada video light correction. Jadi memang webcamnya NYK Nemesis ini bisa menyesuaikan kondisi ruangan kita gitu loh, Bre. Jadi udah built-in gitu loh di webcamnya tanpa menggunakan software apapun gitu ya. Mirip-mirip lah dengan Logitech C920 HD. Kalian bisa lihat untuk dinding putih ini benar-benar kelihatan putih banget gitu kan, padahal ini kan kotor aslinya apa dindingnya gitu kan. Jadi memang light correction-nya tuh benar-benar berfungsi banget di webcamnya si NYK Nemesis A90. Yang ketiga itu ada webcamnya si JTW7 series. Kalian bisa lihat keunggulan dari webcamnya JTW7 series itu dia widescreen gitu kan, jadi luas banget tangkapannya gitu kan. Tapi di sini kekurangannya untuk kualitas visual videonya ya bener-bener natural banget, Pak. Ini tembok nih kotor, Pak, ya kan. Terus untuk kualitas visualnya juga bisa dibilang nggak terlalu bagus gitu lah. Ya dikarenakan untuk webcamnya JTW7 series itu nggak ada yang namanya auto exposure, white balance, dan video light correction. Jadi memang natural apa adanya gitu kan. Oke, Bre, sekarang kita kembali lagi ke webcamnya si NYK Nemesis, yaitu NYK Nemesis A90. Karena memang NYK Nemesis A90 itu ada fitur autofocusnya. Menurut saya ini fitur autofocus di NYK Nemesis A90 terlalu sensitif gitu, Pak. Dikit-dikit nyari fokus, dikit-dikit nyari fokus gitu. Jadi dikarenakan mungkin karena ada fitur auto exposure dan white balance-nya gitu kan. Jadi dia menyesuaikan kondisi ruangan kita gitu, pencahayaannya. Jadi memang autofocusnya dikit-dikit autofocus, dikit-dikit autofocus. Nah, untuk webcamnya NYK Nemesis A90 ini kan udah full HD 1080p 30 fps. Tapi menurut saya sih untuk noise-nya ini masih bener-bener kelihatan, masih bener-bener berasa banget noise-nya. Ya bisa dibilang kerapatan pixelnya tuh nggak sebagus si Logitech C920 HD. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia untuk kualitas visual video dari Logitech C920 Pro HD. Kalian bisa lihat kerapatan pixelnya 1080p 30 fps-nya si Logitech C920 HD ini bener-bener solid banget gitu kan. Kerapatan pixelnya bagus banget. Berbeda dengan si webcamnya NYK Nemesis A90 gitu ya, dikarenakan ini kan webcam budget gitu kan. Jadi ya full HD-nya kerapatan pixelnya tidak terlalu bagus gitu loh. Oke, Bre, sekarang saya udah ada di dalam software Streamlabs OBS. Ini adalah software untuk streaming gitu kan, di YouTube, di Facebook, di Twitch, dimanapun bisa streaming pakai software ini gitu kan. Dan setelah saya perhatikan, menggunakan software Streamlabs OBS ini untuk kualitas visual video dari webcamnya NYK Nemesis A90 kayak kelihatan lebih better gitu daripada pakai software kamera bawaan Windows 10 gitu loh. Tapi ya sekali lagi untuk autofocusnya itu bener-bener sensitif banget ya. Dikit-dikit nyari fokus, dikit-dikit nyari fokus gitu. Jadi saya sendiri tuh kurang nyaman gitu. Mungkin bisa diatur di pengaturannya, nanti kita lihat. Dan kita lihat untuk webcamnya si JTW7 series. Nah, ini dia webcamnya JTW7 series. Ya terlihat berbeda sekali ya dari NYK Nemesis A90. Kualitas visualnya itu kayak warm gitu loh, agak ke oren-orenan gitu kan. Berbeda dengan si NYK Nemesis A90 yang agak cool gitu. Filter cool gimana sih? Ada agak kebiru-biruan gitu kan. Karena memang udah ada fitur auto exposure dan white balance-nya, lalu ada video light correction-nya. Jadi memang mengkoreksi atau menyesuaikan kondisi ruangan kita gimana pencahayaannya gitu loh, Bre. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan webcamnya Logitech C920 Pro HD gimana nih? Oke, ini dia webcamnya Logitech C920 Pro HD. Ini NYK Nemesis A90, ini Logitech C920 Pro HD. Ini NYK Nemesis A90. Ya bisa dibilang hampir mirip lah untuk kualitas visualnya. Karena memang kedua webcam ini Logitech dan NYK itu punya fitur yang tadi udah saya sebutkan, yaitu auto exposure, white balance, dan ada video light correction-nya juga gitu. Oke, Bre, sekarang kita akan lihat untuk pengaturan yang tersedia di software Streamlabs OBS Studio. Karena memang kalau misalkan nih webcam ada pengaturannya bakal muncul di Streamlabs OBS Studio-nya gitu kan. Jadi langsung aja kita lihat. Untuk yang pertama itu kita bisa lihat webcamnya Logitech C920 Pro HD. Kita klik kanan pilih properties, lalu di sini ada configure video dan nanti akan muncul pengaturannya. Kalian bisa lihat di sini untuk pengaturannya ada brightness, ada kontras, ada saturasi, ada sharpness, ada white balance, ada gain. Lalu kita bisa juga ganti yang namanya refresh rate-nya ya. Ada 50 Hz dan 60 Hz gitu. Jadi saya pakai 60 Hz biar nggak flicker banget gitu kan. Dan di kamera kontrolnya di sini ada zoom. Jadi webcam Logitech C920 Pro HD ini bisa kita zoom. Kita bisa ngatur fokusnya juga di webcamnya Logitech C920 Pro HD. Manual fokus bisa dibilang ya. Kita bisa ngatur juga exposure, pan, dan tilt-nya juga. Jadi memang untuk pengaturannya ini cukup lengkap gitu ya di webcamnya Logitech C920 Pro HD. Nah, sekarang kita masuk untuk webcamnya JTW7 series. Kalau misalkan kalian tuh udah nonton video review webcam JTW7 series dan webcam JTW6 series, pasti kalian udah tahu bahwasanya untuk pengaturannya itu cuma ada brightness doang gitu loh. Nggak ada pengaturan yang lain. Exposure juga cuma kayak gini doang, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dan langsung aja kita lihat untuk pengaturan di webcamnya NYK Nemesis A90, Pak. Nah, ini dia untuk pengaturan dari webcam NYK Nemesis A90. Terbuka semua, Pak. Udah mirip kayak si Logitech C920 Pro HD gitu kan. Brightness, kontras, hue, saturation, sharpness. Game-nya pun ada ya, white balance ada, backlight komposisi juga ada, terus brightness-nya juga kita
kita bisa atur, kontrasnya bisa kita atur juga, way-nya juga bisa kita atur, saturasinya. Jadi kita bisa memainkan gitu loh untuk pengaturan webcamnya gitu. Inilah yang saya suka karena ini sangat penting sekali dimana kita mau menyesuaikan dengan cara manual gitu kan. Terus refresh rate-nya juga ada 60 Hz juga, jadi cukup bagus juga, anti flicker gitu kan. Dan di kamera kontrolnya di sini sama juga kayak Logitech C920 Pro HD, ada zoomnya, tapi di sini zoomnya kayak nggak berfungsi gitu bre, jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Lalu ada fokusnya, nah fokusnya ini tuh berfungsi dia tuh, jadi fokusnya itu kita bisa atur manual lewat software Streamlabs OBS gitu kan. Terus ada exposure juga di sini, exposure-nya di sini berfungsi tuh bre tuh, jadi kita bisa atur exposure-nya semakin terang, FPS yang dihasilkan semakin kecil gitu karena memang dia itu menyesuaikan cahaya. Jadi kita auto aja, dia menyesuaikan sendiri gitu kan. Dan untuk pan, tilt, dan roll-nya juga ada. Jadi memang untuk pengaturan si webcamnya NYK Nemesis A90 ini lengkap banget sama kayak si webcamnya Logitech C920 Pro HD. Walaupun webcamnya NYK Nemesis A90 itu nggak punya software bawaan, tapi kita bisa pakai software pihak ketiga dengan cara menginstal Streamlabs OBS ataupun OBS Studio buat ngatur pencahayaan atau pengaturan dari webcamnya tersebut gitu loh bre. Nah yang terakhir saya akan tes untuk low light modenya. Jadi yang pertama kita akan matikan lampu sorot yang ada di depan ini karena di kamar saya itu ada lampu kamar dan lampu sorot karena saya sendiri tuh streaming di channel kedua saya main game gitu kan. Jadi langsung aja kita matiin lampunya. Nah ini dia untuk kualitas visual untuk Logitech C920 Pro HD kalau misalkan lampu sorotnya saya matikan. Dan kita ubah ke webcam NYK Nemesis A920. Ya ini dia kalau misalkan lampu sorotnya dimatiin ya kayak gini pak. Mukanya gimana ya? Tidak terlalu terang-terang banget gitu ya karena memang lampu sorotnya itu terang banget menurut saya gitu kan. Untuk autofocusnya juga sama ya, sensitif banget autofocusnya. Nah ini dia untuk webcam JT-W7 series. Muka saya kelihatan mulus sekali bapak untuk lampu sorot kalau misalkan dimatiin gitu. Nah sekarang langsung aja kita lihat untuk kualitas visual kalau misalkan nggak ada cahaya sama sekali. Kalau ini kan kondisi low light gitu kan, cahayanya kurang bagus. Kalau misalkan nggak ada cahaya sama sekali bukan low light lagi, no light ya kan. Jadi langsung aja kita ubah ke Logitech C920 Pro HD lalu kita matikan lampu kamarnya. Gimana nih? Oke bre, ini dia untuk kualitas visual dari webcam Logitech C920 Pro HD kalau misalkan nggak ada lampu sama sekali pak. Ya ampun, ini cuma refleksi keyboard RGB ya, sampai kelihatan tuh keyboard RGB-nya gitu. Ini saya mukanya nggak kelihatan sama sekali nih pak, beneran nggak kelihatan sama sekali gitu. Jadi memang untuk no light di Logitech C920 Pro HD ini nggak bagus sama sekali ya, nggak kelihatan muka saya malah. Oke bre, ini dia untuk kualitas visual dari webcam NYK Nemesis A90 dalam kondisi gelap, tidak ada cahaya sama sekali, cuma ada cahaya refleksi dari keyboard RGB tuh, ganti kuning, hijau, merah gitu kan. Jadi untuk low light-nya atau no light bener-bener kacau, tidak bagus sama sekali. Kita pindah ke webcam JT-W7 series-nya. Nah ini dia untuk kualitas visual dari webcam JT-W7 series kalau misalkan kita pakai dalam kondisi tidak ada cahaya sama sekali. Ya masih kelihatan muka saya pak. Ya inilah kelebihan dari webcam JT-W7 series dimana untuk low light-nya atau no light-nya itu kita masih bisa kelihatan gitu kan pak. Jadi ya cukup bagus lah gitu. Ya namanya juga webcam gitu kan, namanya juga produk, pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan pak. Oke bre, ini adalah kualitas audio dari mikrofon webcam NYK Nemesis A90. Jadi menurut kalian gimana? Dan ini dia untuk kualitas audio dari mikrofon si webcam Logitech C920 Pro HD. Jadi menurut kalian gimana? Dan yang terakhir ini adalah kualitas audio dari mikrofonnya si webcam JT-W7 series. Jadi menurut kalian gimana? Oke, berarti itu dia review dari saya tentang webcam dari NYK, yaitu NYK Nemesis A90 Fresh. Jadi menurut kalian gimana? Ya setelah saya tes sendiri dan setelah kalian lihat sendiri tadi, komparasi 3 webcam NYK Nemesis A90, JT-W7 series, dan Logitech C920 HD, kesimpulan dari saya kayak gini bre. Ini kan webcam NYK A90 nggak ada fitur low light-nya, jadi ya nggak bisa dipakai dalam gelap gitu loh. Dan kalian udah lihat tadi gitu kan, Logitech C920 juga emang nggak ada low light-nya gitu loh. Jadi memang ini kedua webcam punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya aja JT-W7 series ada fitur low light-nya, tapi dia nggak ada fitur kayak auto correction, lalu ada auto exposure, lalu ada white balance gitu kan, yang ada di dua webcam Logitech C920 dan NYK A90 gitu loh. Jadi ada kekurangannya masing-masing gitu loh. Oke bre, jadi untuk harganya sendiri gimana? Untuk harganya itu cuma 550.000. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan JT-W7 series itu cuma beda 50.000. Mahalan sih NYK Nemesis A90. Tapi dengan fitur yang diberikan ini ya menurut saya udah worth it lah gitu loh. Tapi ya sayangnya nggak ada fitur low light-nya gitu loh. Jadi mungkin itu aja video review dari saya tentang webcam NYK Nemesis Fresh A90. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini worth it atau recommended buat dibeli? Coba tulis di kolom komentar. Jadi mungkin itu aja videonya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.